Pertama, memang di antara bangunan masyarakat ini itu adalah keluarga. Dan setiap kita tadi disampaikan adalah dai. Dan setiap kita minimal kita sebelum berdakwah keluar, kewajiban kita ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Maka keluarga kita memang harus dibangun betul-betul sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kita ingin bersama-sama dalam keluarga ini bukan hanya sekedar ketika di dunia, bahkan nanti kita ingin membangun keluarga ini nanti sampai bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sering kali memang muncul di tengah umat ini masalah, misalnya dalam masalah keluarga tadi adalah hanya masalah di ujung saja. Kita tidak tahu proses sebelumnya. Karena kalau kita mengikuti Islam, kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hendaklah kalian itu masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna. Jadi dalam keluarga banyak kita menemukan kasus karena mungkin proses membangun keluarga sejak awal. Misalkan dalam membangun keluarga itu harus ada ta'aruf. Dan jangan sampai ada yang membangun keluarga itu dengan kemaksiatan. Niscaya keberkahan itu akan berkurang, termasuk keberkahan dalam keluarga kalau dimulai dengan kemaksiatan. Artinya apa? Ta'aruf tadi tidak boleh ada kebohongan, harus ada orang bijak yang menemani. Kemudian betul-betul ketika ta'aruf tadi tahu visi misi keluarganya ini harus dibangun sampai di mana. Baru cocok satu arah bahwa ini bukan hanya ingin bangun keluarga di dunia sampai ke surga. Insya Allah kalaupun ada masalah, memang tidak ada satu keluarga pun yang tanpa masalah. Tapi masalah-masalah yang besar tadi itu akan bisa diminimalisir. Karena ketika terjadi apa-apa itu mudah untuk rujuk dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Tapi masalahnya tadi sekarang sudah terjadi. Maka bagaimanakah solusinya? Karena kalau ada seorang suami ternyata sering keluar lisan yang jelek terhadap anggota keluarganya. Ini kita sudah sampaikan tadi, menunjukkan begitulah kualitas dari suami tadi. Jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Pada Rasulullah jelas mengatakan khairukum li ahlik. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang paling baik kepada keluarga kalian. Wa ana khairun li ahli. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini adalah orang yang lebih baik dibandingkan kepada kalian terhadap keluargaku. Artinya aku orang yang paling baik terhadap keluargaku di antara kalian. Dan kita bisa lihat itu bagaimana Masya Allah dalam Sirah Nabawiyah. Makanya kami banyak sekarang membahas membaca kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Dan itu Masya Allah pelajaran luar biasa bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah. Bagaimana beliau cara berkomunikasi dengan istri-istrinya, mulai dari panggilan. Bahkan Aisyah pun itu jarang dipanggil ya Aisyah, ya Humairah, ya ibnati Abi Bakar, ya binti Abi Bakar, atau sebutan-sebutan yang indah yang lainnya. Itu baru memanggil saja sudah kelihatan. Bahkan ketika ada masalah dengan istri-istrinya pun misalnya pernah suatu hari Aisyah itu cemburu dengan Hafsah yang mengantarkan makanan sampai piringnya itu jatuhkan. Apa kemudian padahal di hadapan para sahabat, apa ada Rasulullah kemudian marah-marah itu dengan Aisyah? Tidak ada. Rasulullah langsung katakan, ibu kalian sedang cemburu, sudah kumpulkan makanan, selesai. Bahkan apalagi ini yang istrinya lebih dari satu, itu kadang ada masalah itu. Rasulullah saja pernah kejadian, kalau tadi Hafsah yang mengantarkan makanan, Hafsah itu pernah kemudian menyebut, Hafsah binti Umar menyebut salah seorang dari istri Rasulullah, Sofia Al-Qibtiyah. Sofia Al-Qibtiyah. Apa kata Sofia? Apa kata Hafsah? Ya Sofia, anti bintil Yahud. Sofia, kamu ini keturunan orang Yahudi. Ini sesama istri tadi saling jelekkan begitu. Sampai kemudian Sofia tadi menangis dan ketahuan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah, Masya Allah, tidak ada kemudian dimarahi, dimaki-maki dua istrinya tadi. Tapi langsung dikatakan, ya Hafsah ittaqillah. Wahai Hafsah, bertakwa engkau kepada Allah. Dan engkau wahai Sofia, apa yang patut membuat engkau bersedih? Sesungguhnya bapakmu, pamanmu, bahkan suamimu adalah Nabi. Mana yang lebih baik dibandingkan dengan itu? Selesai urusan. Dan ada banyak yang lainnya. Artinya apa? Kita memang tadi harus betul-betul membangun setiap kita kebaikan itu dari keluarga kita.
Ya, jangan sampai kita kelihatan baik di luar tapi ternyata dengan keluarga sendiri kita tidak baik. Kita dermawan dengan teman-teman, suka traktir sana traktir sini. Wah, istri kita ya, wah pokoknya, wah istri saya masa 300.000 kok tidak cukup sebulan misalnya. Ya jangan, kita kalau memang bisa itu, Masya Allah, keutamaan yang luar biasa berbuat baik dengan istri, dengan anak-anak. Bahkan Rasulullah kadang-kadang membantu beliau. Sering kali ya ada sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ketika di rumah? Ya kata Aisyah, Rasulullah itu melakukan apa yang dilakukan oleh ya orang lain. Bahkan tidak jarang beliau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Kadang-kadang Rasulullah itu, ini juga bentuk kesederhanaan hidup beliau, menjahit pakaiannya, kadang menjahit sendalnya. Ya, karena sendal Rasulullah itu sampai ada 2 ikatan. Dan kalau sudah datang waktu salat, maka beliau pergi keluar untuk menunaikan salat di masjid. Nah, sekarang jadi yang laki-laki tadi berusaha, setiap kita yang laki-laki untuk berbuat baik kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Sekarang masalahnya ada istri sudah punya suami yang seperti ini, yang kasar. Ya, dan kita harus hati-hati. Perceraian itu adalah solusi terbaik, solusi terakhir. Jadi jangan sampai hanya karena ya sekarang keadaannya tidak ideal, karena kita yakin apa yang terjadi sekarang pasti itu dimulai dari ada yang keliru di masa lalu. Tidak mungkin itu tiba-tiba muncul seperti itu. Ya mungkin tadi kita tidak mengenal betul siapa suami kita. Tidak, proses ta'arufnya tadi tidak sesuai dengan ya bagaimana seharusnya standar dalam ta'aruf mengenal calon dari pasangan kita. Maka ya ketika ada masalah suami dan istri, pertama kalau bisa ini betul-betul dikomunikasikan berdua dulu, dudukkan. Kalau perlu anak-anak itu juga tidak tahu, ya harus kembali kita ini mau bangun keluarga seperti apa. Ternyata memang tidak ada kemudian ruang untuk komunikasi tadi. Ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bahkan sampai kalau memang masalah terus memuncak, maka ya hendaklah kita kemudian ya mendatangkan orang bijak dari keluarga, dan usahakan jangan langsung ngajak orang luar untuk datang. Meskipun tapi kan dia ustadz, kita butuh nasihat dari ustadz. Ntar dulu, ustadz pun kan tidak tahu masalah detailnya, karena beda nanti yang teori yang ada di kitab-kitab dengan langsung menyelesaikan masalah itu beda. Ya, jadi kita cari orang yang memang dekat, paham karakter kita, paham suami kita, bahkan mungkin dari dua belah pihak, keluarga suami, keluarga istri yang dinilai bijak diperantarai. Ya, dan kita harus selalu ingat, syaitan itu memang diantara cara yang sangat diinginkan oleh syaitan adalah memisahkan dua keluarga, karena ada banyak pengaruhnya dari kemaksiatan, bahkan anak-anak. Intinya ada ya satu generasi yang potensi rusak itu besar ketika terjadi perceraian dalam keluarga tadi. Meskipun kalau memang alasannya sangat syar'i, tidak lagi kemudian betul-betul bisa untuk ya bersama-sama, ya itu menjadi solusi yang terakhir. Tapi insya Allah kalau dari sini tadi ada banyak kita menemukan kasus-kasus suami yang awalnya keras, yang awalnya mungkin lisannya tadi tidak bisa dijaga, tapi kemudian dengan banyak doa, dengan akhlak yang semakin baik dari istri tadi kepada suaminya, maka masya Allah terjadi pelan-pelan perubahan. Karena setiap manusia itu punya fitrah, setiap manusia itu ya dikatakan sesungguhnya ya Allah Subhanahu Wa Taala khuliqal malak bil ukul wala syahwah. Malaikat itu diciptakan dengan akal tanpa syahwat. Wa khuliqal bahaim bisyahwa wala ukul. Binatang diciptakan dengan syahwat tanpa akal. Wa khuliqan nas, ya, dan manusia diciptakan bainahuma, di antara keduanya, bil ukul wasyahwah. Satu sisi memang ya kita punya syahwat, tapi sisi lain kita masih punya akal. Artinya apa? Sejelek-jelek apapun suami tadi, kita percaya ada nurani dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami ilhamkan pada manusia itu sifat fujur dan ketakwaan. Mungkin sekarang ada sifat fujur yang mendominasi dia. Nah, bagaimana menyikapi ini? Ya tentu tidak bisa kemudian yang keras dihadapi dengan cara yang keras. Ya, seorang istri juga mungkin harus koreksi diri. Ya, ada apa mungkin yang kurang dari dirinya, ya sehingga kemudian memancing suaminya untuk emosi, untuk keluar kata-kata yang baik. Di samping memang suami pun juga perlu untuk memperbaiki diri. Ya, wallahu taala alam, karena ini masalah keluarga, jadi saya kira sangat teknis ya. Jadi masing-masing kasus itu bisa jadi berbeda penanganannya. Tapi secara prinsip seperti itu. Laki-laki berusaha menjadi yang terbaik sebagai seorang suami. Istri pun berusaha menjadi yang terbaik
sebagai seorang istri, anak-anak juga seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, di sinilah keikhlasan kita diuji. Hubungan kita dengan orang lain, hakikatnya bahkan suami dengan istri bukan hanya sekedar hubungan kita dengan istri kita, tapi ini hubungan istri dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan suami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitrahnya memang kadang kita susah untuk berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat, berbuat jelek dengan kita. Tapi ketika ada keikhlasan dalam diri kita, maka kita mulai nisyan nazarul khalqi bid dawam an-nazir ilal khaliq. Kita mulai belajar untuk melupakan pandangan manusia demi mendapatkan pandangan dari Allah. Insya Allah kalau istri tadi mungkin bersabar, terus berbuat baik, ya, selain Allah dengan mudah, insya Allah bagi Allah kun fayakun, bisa merubah karakter tadi. Kalaupun qadarullah ternyata tidak berubah, maka insya Allah istri pun akan bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan kesabarannya, ya. Tapi kalau memang tadi sudah tahapan-tahapan dilalui, memang tidak bisa disatukan, bahkan suaminya sudah tidak sholat, menentang agama, melakukan naudzubillah perzinahan dan seterusnya, atau alasan-alasan syar'i lainnya yang kemudian membolehkan untuk perceraian, maka ya bisa jadi kemudian itu menjadi solusi yang terakhir, ya. Wallahu taala a'lam.